Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Wiji. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Sama dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Oh monggo Pak, monggo silakan. Silakan Pak. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengajak Putri ngobrol. Kira-kira Putri keberatan nggak? Alhamdulillah Pak, justru tidak Pak. Sepertinya saya katakan kemarin memang saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Akhir-akhir ini ada beberapa masalah dan mungkin salah satu masalah yang agak mengganggu saya itu adalah terkait dengan proses pembelajaran, Pak. Oh begitu Bu. Baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Nah itu Pak yang saya harapkan, artinya dari proses pembicaraan ini saya menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah saya Pak. Oh, memang saya perhatikan Bu nih, mohon maaf sekali saya perhatikan akhir-akhir ini Putri seperti tidak semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Putri sebelumnya? Justru ini Pak yang saya katakan kemarin, sepertinya ada beberapa hal yang membuat saya tidak bersemangat Pak. Artinya alhamdulillah dan terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih Bu? Mungkin saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Gitu ya Bu ya. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita hari ini Bu? Saya masih bingung Pak ya kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus pada proses pembelajaran di kelas Pak. Jadi beberapa pekan ini memang saya benar-benar tidak bersemangat, kemudian ada rasa malas, ada rasa jenuh Pak pada kegiatan proses belajar mengajar Pak di kelas. Begitu ya Bu ya. Ya. Coba deh ceritakan kepada saya apa yang Putri rasakan saat ini. Di beberapa yang di kelas saya Pak ya, di kelas khususnya di kelas 4, saya merasa saat mengajar murid-murid ini tidak diperhatikan. Artinya murid-murid ini tidak fokus, kemudian membuat saya kurang semangat, kadang-kadang memantik emosi saya Pak. Jadi emosi saya di kelas itu cepat sekali tersulut dengan pola dan kelakuan anak-anak yang berada di dalam kelas. Artinya ini berulang sehingga membuat saya ini tidak semangat, saya jenuh dengan proses yang saya hadapi saat ini, Pak. Jadi kira-kira apa yang membuat Putri itu tidak semangat atau kurang bersemangat dalam mengajar, Bu? Itu tadi Pak, mungkin murid-murid ini tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik, kemudian asik dengan dunia mereka sendiri, lari sana, lari sini di proses pembelajaran di kelas Pak. Oh, jadi maksud Ibu murid itu tidak belajar atau bagaimana, Bu? Iya Pak, dia maunya itu dari penjelasan yang saya lakukan mereka tidak semangat Pak, jadi kurang semangat ketika saya hadir di dalam kelas. Artinya mereka sudah mulai dengan pola tingkah mereka masing-masing. Oh berarti baiklah, saya sedikit ada gambaran nih Bu, saya mengerti apa yang dimaksud Ibu Putri. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajarannya di kelas, Bu? Ya seperti biasa Pak, artinya saya mengikuti rutinitas proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Berdoa, artinya dilanjutkan dengan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan apa yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran, kemudian anak-anak mengerjakan tugas dan mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas itu, asal-asalan.
kira-kira apa nih Pak yang salah dengan proses pembelajaran saya di dalam kelas? Gitu ya, Bu ya. Kalau Iya Pak. menurut Putri sendiri, kira-kira salahnya di mana? Mungkin kalau saya perhatikan terkait dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, bisa saja mungkin Pak ya, artinya saya monoton dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu nih Bu, selama ini apa yang sudah Putri lakukan untuk membuat murid bersemangat dalam belajarnya? Selama ini saya sudah mengajak bermain dengan pembelajaran, mungkin ice breaking, mengadakan diskusi kelompok, memutar video, dan juga belajar di luar kelas. Tapi mulai tidak bersemangat lagi, Pak. Jadi video saya sudah tonton, sudah simpulkan, dan lain sebagainya, Pak. Oh, sudah bagus Bu itu. Udah mulai memancing semangat anak untuk belajar, untuk semangat seperti itu. Apakah hal itu berlangsung setiap hari, Bu? Hal itu dilakukan? Iya, artinya tidak setiap hari juga, Pak, ya. Kira-kira kalau mata pelajaran yang memuat anak itu seperti kesenian misal atau pembelajaran olahraga, mereka lebih bersemangat, Pak. Jadi ketika mereka berada di luar kelas itu energi mereka itu sepertinya terkeluarkan semua, sangat berbeda sekali ketika mereka belajar di dalam kelas. Ini yang saya perhatikan, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau boleh saya simpulkan nih, Bu, pembelajaran Putri sebenarnya sudah baik, namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat, gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Dari penjelasan ini mungkin tidak bersemangat anak-anaknya, Pak. Baiklah, berarti sekarang Putri sudah tahu kan yang Iya. menyebabkan turunnya semangat Putri. Lalu masih adakah kendala yang lain, Bu? Itu saja Pak terkait dengan kendala yang saya hadapi. Mungkin yang akan saya lakukan terkait dengan ini adalah saya mungkin akan memperbaiki proses pembelajaran ini, Pak. Dari penjelasan Putri, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Putri perbaiki? Mungkin saya akan belajar banyak terkait dengan metode pembelajaran, Pak, ya. Saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya dari awal saya manage ulang rencana pembelajaran saya, menentukan alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar saya buat dengan sedemikian rupa, dengan memperhatikan gaya belajar anak di dalam kelas. Ternyata mungkin itu hal yang perlu saya perhatikan karena gaya belajar anak ini beragam, Pak. Yang saya lakukan selama ini mungkin saya anggap semua sama. Kalau saya sudah nonton video ya sama nonton mendengarkan semua. Nah, mungkin di model pembelajaran yang akan saya buat, ya saya akan membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Oh, Kemudian membuat anak-anak ini belajar dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian anak merasa aman dan tenang dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang selama ini mungkin tidak saya terapkan, Pak. Mungkin ada beberapa saya variatifkan proses pembelajaran, saya bedakan antara mata pelajaran satu modelnya dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga anak-anak itu memang aktif dalam proses pembelajaran dan mungkin juga lagi saya akan membuat bagaimana anak-anak ini bisa aktif, Pak. Jadi memang tidak saya lagi yang aktif, saya hanya menjadi fasilitatornya, sementara anak-anak ini diberikan ruang dan gerak untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. oh begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bagus sekali berarti pembelajaran yang menurut Ibu itu yang berpihak pada murid, ya Pak ya. Iya. Ya. Terus apa itu? Berdiferensiasi, Ya Pak. belajar Iya. anak, gitu ya. Iya, iya, Pak. Nah,
minat anak, profil belajarnya bagaimana. Iya. Ya, itu sangat bagus sekali. Kira-kira adakah hal lain yang akan diterapkan Putri selanjutnya selain Mungkin salah satunya saya akan menerapkan, teknik-teknik, penerapan sosial emosional, Pak, ya. Sosial emosional, di proses pembelajaran itu, baik itu untuk murid dan untuk saya, Pak. Artinya saya harus mengatur suasana hati saya itu lebih baik, Pak. Artinya kalau suasana hati saya sudah lebih baik, kemudian saya bisa menguasai emosi saya, sehingga pada saat saya hadir di depan kelas itu memang saya sudah hadir dengan, membawa hal-hal yang baru, kemudian yang akan saya imbaskan, yang akan saya berikan kepada murid-murid saya yang ada di dalam kelas. Oh, bagus sekali, Bu. Ya. Emang PSE, pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk anak, Bu. Iya. Sebelum kita melakukan rutinitas seperti biasanya, lebih utama lagi kita mengatur secara sosial emosionalnya. Iya. Termasuk kita sendiri, Bu, selaku pendidik itu harus diatur dulu sosial emosionalnya. Bagus sekali itu, jadi Iya. teladan sekali, Bu. Jadi Siap, Pak. siapa nih yang bisa membantu Putri dalam hal ini? Mungkin saya bisa membantu, ada teman, Pak, yang kemarin memang kebetulan, sudah lulus CGP, Pak, ya. Dia banyak memberikan materi, kemudian mendiseminasikan kepada saya, Pak. Mudah-mudahan ke depan saya ini bisa ikut CGP, Pak, sehingga saya bisa seperti beliau, Pak, seperti Bu Harliza. Bu Harliza itu kan luar biasa, Pak. Jadi saya menengok proses pembelajarannya di dalam kelas itu luar biasa. Jadi anak-anak itu sangat bersemangat, Bu Harliza bersemangat. Ini mungkin saya ingin kemarin sudah mengajak saya untuk diskusi dan menjelaskan terkait dengan apa sebenarnya yang harus dilakukan kepada guru. Dia mengajak saya untuk merubah paradigma berpikir saya, Pak. Jadi bagaimana mengubah paradigma berpikir saya di proses pembelajaran yang sangat berbeda di kurikulum yang kemarin ke-13 revisi dengan kurikulum Merdeka, Pak. Oh iya, betul sekali, Bu. Memang saya amati Bu Hariza memang salah satu CGP yang sangat bagus Iya. sekali dalam penerapan implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri, Bu. Jadi semangat, Bu. Siap. Ketika dari hasil diskusi kita, kemudian apa nih yang akan Ibu Tri terapkan agar semangat belajar Ya. kembali bisa berdampak pada siswa-siswa kita, Bu? Baik, pertama tadi Pak, artinya setelah saya jelaskan tadi mungkin solusi setelah diskusi kita, sesaat ini Pak ya, ada hal mungkin yang sudah saya temukan. Pertama saya akan memperbaiki, perencanaan pembelajaran saya dulu, kemudian modul ajar, kemudian memang proses pembelajaran, difokuskan atau berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, anak merasa aman, kemudian, menggunakan proses pembelajaran yang artinya menyesuaikan dengan minat, bakat anak, gaya belajar anak, yang sekarang dikenal dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian terkait juga dengan bagaimana saya mengelola emosional saya, kemudian emosional siswa saya dengan penerapan-penerapan pembelajaran, sosial emosional. Kemudian itu tadi Pak, artinya dengan proses pembelajaran itu saya bisa menata, saya bersemangat untuk bisa belajar mengajar anak-anak di dalam kelas. Mungkin itu Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Memang dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu dituntut pembelajaran yang berdiferensiasi mengacu pada PSE, Bu, pembelajaran Iya. sosial emosional. Tidak hanya berdiferensiasi, tetapi juga ada muatan dalam sosial emosionalnya, Bu. Siap. Saya yakin, Bu, Putri pasti bisa di itu tuh, pasti bisa. Iya. Semangat. Siap Pak, semangat juga Pak Wiji, artinya terima kasih kepada Pak Wiji yang sudah memperhatikan, memberikan saran-saran
positifnya, kemudian semangat-semangat positifnya kepada saya untuk memperbaiki, apa yang artinya hal-hal yang perlu saya perbaiki, Pak, ya. Itu tadi dari masalah saya tidak semangat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini saya menjadi lebih baik, Pak, dari sebelum-sebelumnya. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kebetulan udah jam kedua, Bu. Di slide kedua sudah selesai. Kita ke kelas dulu, Bu. Oke, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, atas waktunya sudah memberikan saya waktu untuk, berdiskusi dengan Bapak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum.